Selamat siang, perkenalkan nama saya Sayuta Pendriani, NIM 19103133. Di sini saya selaku ketua anggota dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Sintia Dewi, NIM 19103128. Saya Kadek Rismana Diyantini, NIM 19103138. Perkenalkan, nama saya Ninyo Manianiari, NIM 19103414. Perkenalkan, nama saya Newayan Febriani Sapitri, NIM 19103132. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel dan operator aritmatika. Nah, di sini terdapat tanda komentar, di mana tanda komentar ini berfungsi untuk menghubungkan XML dengan main activity. Nah, kemudian dalam tanda komentar ini terdapat tanda tambah, yaitu tanda tambah. Untuk mengaktifkan tanda tambah tersebut, kita harus menambahkan .set on click listener, di mana jika kita mengklik on click listener ini, maka dia akan melakukan perintah dari onClick listener. OnClick listener ini akan menjalankan perintah dari onClick. Di dalam onClick ini terdapat variabel X dan variabel Y, yang mana jika kita menginputkan nilai ke dalam variabel tersebut, maka nilai tersebut akan tersimpan secara otomatis di variabel X dan Y. Di variabel ini terdapat parseIn. ParseIn ini bertujuan untuk mengubah nilai yang sebelumnya berupa string menjadi integer. Nah, di sini ada hitung. Hitung ini berfungsi untuk menghitung nilai X dan nilai Y agar bisa menjadi hasil. Maka hasilnya akan terinput langsung secara otomatis ke dalam sini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel dan operator aritmetika. Di sini ada 3 variabel merupakan variabel yang tipenya objek. Selanjutnya, ini merupakan variabel bersifat global dan dapat diakses oleh semua metode yang ada di kelas ini yang tipenya integer. Di mana di perkalian ada set on click listener yang berfungsi untuk melakukan perintah pada on click ini, di mana ada variabel X dan Y. Jika kita mengetik 5 pada X, maka 5 ini akan menetap di variabel X. Selanjutnya, jika kita mengetik 2 pada Y, maka 2 ini juga akan menetap di variabel Y. Kemudian melakukan hitung, di mana hitung ini dari variabel global. Jadi, hitung sama dengan X kali Y, maka 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi, 10 ini akan disimpan dihitung lalu akan dilempar ke hasil. Selanjutnya, set text berfungsi untuk mengubah tulisan menjadi perkalian. Maka hasil dari perkalian ini adalah 10. Terima kasih. Ini adalah pengkodaan untuk objek, di mana edtech 1 adalah objeknya, kemudian dihubungkan dengan input batas. Selanjutnya, btn4 ini adalah pengkodaan untuk buttonnya. Selanjutnya, ini adalah perulangan for, di mana di dalam kurung ini adalah kondisi di mana for itu akan bergerak. Kemudian in i sama dengan 1, ini adalah deklarasi di awal untuk variabel i. Kemudian tampil sama dengan tampil plus i plus spasi kosong. Plus i ini dimaksudkan untuk menghubungkan antara variabel tampil dan variabel i, kemudian akan ditampilkan ke dalam hasil. Terima kasih. Percabangan if-else. Codingan ini digunakan untuk menyimpan hasil inputan yang diketikkan user. Ini berfungsi untuk mengubah inputan string menjadi integer. Selanjutnya, codingan if-else. Codingan percabangan if-else digunakan jika kita memiliki banyak kondisi dan banyak pernyataan. Jika kondisi pertama benar, pernyataan pertama yang akan dijalankan. Jika kondisi 2 benar, maka pernyataan 2 akan dijalankan. Jika kondisi 3 benar, maka pernyataan 3 yang akan dijalankan. Jika semua kondisi salah, maka pernyataan 4 yang akan dijalankan.
Setelah kondisi dinyatakan benar, program akan berhenti di sana dan tidak akan melanjutkan ke codingan di bawahnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan switch case. Di sini terdapat codingan ini berfungsi untuk mendeklarasikan isi dari inputan user yang akan saya pindahkan ke variabel hari di sini. Dan di sini terdapat switch hari, di mana switch hari ini atau switch case ini cenderung menggunakan pilihan seperti ini. Misalnya, jika saya menginputkan 1, maka yang akan muncul adalah hasil dari 1 ini, yaitu hari Senin. Dan di sini terdapat hasil 2.setText, di mana setText ini berfungsi untuk mengubah tulisnya dengan hari di sini, hari Senin. Dan di sini terdapat perintah break, yaitu berfungsi untuk menghentikan. Jadi, switch ini tidak akan berjalan lagi sampai ke default ini, karena hasil 1 sudah ditemukan. Dan jika saya menginputkan 8, maka dia akan masuk ke default ini karena 8 tidak ditemukan. Dan ini hasil outputnya. Terima kasih.